Saudara-saudari sahabat Delima yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada minggu kedua sesudah Trinitatis tanggal 9 Juni 2024, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita adalah Tuhan menguatkan hamba-Nya. Dan hal yang sangat menarik dari nats ini adalah permintaan bangsa Israel supaya mereka memiliki seorang raja untuk mengikuti seperti yang mereka lihat pada kerajaan-kerajaan lain. Itu diambil dari ayat 5b. "Sekarang jadikanlah kami seorang raja untuk menghakimi kami seperti semua bangsa." Nah, dalam 1 Samuel pasal 8 ini bercerita tentang Israel yang mengajukan permintaan akan seorang raja. Karena sebelumnya pada pasal ke-7, 25 tahun telah berlalu, Allah telah membela Israel melawan bangsa Filistin yang memiliki seorang raja untuk memimpin mereka. Nah, sebaliknya, mereka tidak melihat bagaimana Allah yang memerintah atas mereka, tapi hanya melihat raja yang memimpin orang atau bangsa Israel tersebut. Lalu mereka sepertinya hanya ingin pemimpin sebagai yang dilihat oleh mereka. Lalu bangsa Israel pada waktu itu belum menjadi suatu bangsa, namun terdiri dari suku-suku yang terorganisir secara longgar. Kepemimpinan mereka sebelumnya adalah oleh Tuhan, di bawah perwakilan para pemimpin yang berbicara kepada umat Tuhan atas nama Tuhan, seperti Musa, Yosua, dan para hakim seperti Otniel, Ehud, Gideon, Deborah, dan Samson, bahkan sampai kepada Samuel. Dan terjadilah pada waktu Samuel sudah tua, lalu dia mengangkat putra-putranya menjadi hakim atas Israel. Ternyata anak-anaknya tidak mengikuti cara ayah mereka dalam melayani Tuhan. Lalu pada ayat 3 dari nas ini, ternyata mereka
menyimpang demi keuntungan yang tidak jujur, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Maka semua tua-tua Israel berkumpul mendatangi Samuel di Rama, lalu berkata kepadanya, "Lihatlah, kamu sudah tua, dan anak-anakmu tidak berjalan menurut jalanmu. Sekarang jadikanlah kami raja untuk menghakimi kami seperti semua bangsa." Nah, sampai saat itu Israel masih merupakan negara teokrasi, dalam arti kepemimpinan itu di dalam Tuhan. Suatu bangsa yang diperintah oleh Tuhan. Tuhan menggunakan manusia untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Pada saat mereka menatap masa depan, mereka menginginkan seseorang yang dapat menyatukan suku-suku mereka. Mereka mengorganisasi mereka sehingga mereka dapat memiliki kehadiran militer di dunia ini. Hingga saat ini mereka tidak mempunyai siapapun yang berperang dan menjaga mereka kecuali Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka, membawa mereka keluar dari jalan yang tidak ada dan menyediakan bagi mereka selama 40 tahun kebutuhan sehari-hari mereka selama pengembaraan di padang gurun. Mereka juga lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka bertempat tinggal di tanah yang kaya akan pertanian dengan padang rumput dan tanah yang baik, aliran sungai yang berpasir untuk bercocok tanam dan beternak, sebuah tanah yang konon menjadi tempat mengalirnya susu dan madu. Dan mereka juga tidak mengingat bahwa Tuhan sudah menolong mereka dari para musuh seperti bangsa Amori, Moab, Yebus, Midian, dan Filistin yang melawan bangsa Israel. Allah lah sebenarnya yang berperang dalam peperangan mereka. Tuhanlah yang merobohkan tembok-tembok di Yeriko ketika orang-orang berjalan mengelilingi tembok-tembok bentengnya selama 7 hari sambil meniup terompet mereka. Tuhanlah yang membuat matahari berhenti di Yosua 10 sehingga memungkinkan Yosua dan umatnya mengalahkan orang Amori. Tuhanlah yang memungkinkan Gideon dan 300 orangnya mengalahkan orang Midian yang jumlahnya sangat banyak. Mereka digambarkan seperti belalang di darat. Namun Israel tetap menginginkan raja mereka sendiri seperti orang Filistin dan bangsa tetangga lainnya yang menghuni tanah Kanaan. Mereka ingin di bawah monarki yang penuh dengan kelemahan manusia dan bukannya di bawah teokrasi, pemeliharaan dan penyediaan ilahi yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Di tengah dilema yang mereka hadapi saat itu, mereka gagal mengingat semua yang telah dilakukan oleh Tuhan atas mereka. Mereka lupa bahwa betapapun mereka berkompeten, bagaimanapun mereka menjalaninya, sebenarnya mereka bisa gagal dan bahkan mengecewakan diri mereka sendiri bila tidak bersama dengan Tuhan. Bukan berarti mau mengabaikan kepemimpinan yang bijak dan baik, namun harus selalu diingat bahwa di dalam tangan Tuhanlah segala sesuatunya boleh terjadi. Kalaupun ada pemimpin, itu adalah utusan yang disampaikan oleh Tuhan. Di semua bidang kehidupan, pemimpin datang dan pergi, namun hanya Tuhan yang kekal. Selain itu, permintaan mereka membuat Samuel tidak senang. Di satu sisi, Samuel tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka. Tapi di sisi yang lain, dia juga tidak bisa mengangkat anak-anaknya untuk menggantikan dia dalam kepemimpinan. Tetapi dalam doanya, Samuel berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permintaan bangsa Israel itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan syarat bagaimana raja yang akan bekerja untuk merawat, melindungi, atau memberkati mereka seperti Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memberikan peringatan ini kepada Samuel untuk diberikan kepada rakyat
tentang bagaimana raja akan memperlakukan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Lupa bahwa kasih Tuhan kepada mereka tetap teguh. Nah, mereka juga lupa bahwa meskipun Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tetap menginginkan kehadiran secara fisik seorang raja. Nah, di dalam kitab Ulangan juga, Musa juga pernah berbicara kepada bangsa itu dalam 3 pidato sebelum ia menyerahkan jabatan kepemimpinan kepada Yosua. Dan dalam setiap pidatonya, Musa memanggil Israel untuk memerintah siapa Tuhan itu dan apa yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Nah, pada saat mereka menatap masa depan mereka yang tidak pasti dan menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, Israel telah mengalihkan pandangan mereka dari Tuhan yang telah memimpin mereka sejauh perjalanan hidup mereka. Nah, di situ yang menjadi persoalannya. Ketika mereka menginginkan Tuhan memberikan raja atas mereka, seharusnya Tuhanlah yang mengatur mereka melalui kepemimpinan raja tersebut. Tetapi tidak bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka malah menganggap Tuhan tidak diperlukan lagi. Mereka hanya perlu raja yang berkuasa memberi mereka perintah dan mereka taat kepada raja tersebut. Nah, dalam ayat 7 Tuhan berkata, mereka telah menolak aku. Inilah gambaran bahwa pandangan Tuhan tentang sikap Israel benar-benar menolak Tuhan sebagai raja mereka. Bangsa Israel akan mendapatkan Saul, namun ia gagal. Daud penggantinya juga akan mempunyai kesalahan. Nah, Salomo yang memulai dengan baik akhirnya menuju arah yang salah secara moral. Putranya yang memulai dengan baik akhirnya menuju ke arah yang salah secara moral. Putranya Rehabiam akan memecah belah bangsa Israel dan kerajaan utara dan selatan perlahan-lahan akan hancur. Nah, inilah gambaran-gambaran yang sudah dipaparkan dalam kitab Perjanjian Lama ketika bangsa itu memilih raja secara fisik. Dari kemanusiaannya akan terus ada kelemahan, keterbatasan, dan bahkan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam amoral. Nah, pada saat itulah sebenarnya bangsa Israel harus menyadari bahwa terjadinya hal tersebut karena mereka menginginkan hanya secara jasmani saja. Nah, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan bahwa terkadang Tuhan tidak membukakan alasan mengapa orang yang benar dan sungguh-sungguh menjadi teladan diberikan anak yang sampai pada akhirnya juga hidupnya tidak percaya, tetapi ada yang juga Tuhan tunjukkan melalui kesalahan atau perbuatan itu untuk memperbaiki pada saatnya. Tetapi apa yang bukan menjadi bagian, kita tidak perlu harus kita koreksi karena Tuhan memiliki caranya sendiri. Kita bisa bayangkan bila kita hanya mengingat pada kesalahan oknum-oknum raja yang sudah dipilih di tengah-tengah bangsa Israel, kita tidak akan sampai kepada tujuan Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, yang Tuhan nyatakan adalah bahwa Dia menuntut kesetiaan dan kesungguhan hidup untuk menjadi teladan bagi setiap orang tua yang dipercayakan membimbing anaknya. Itulah sikap seorang raja kepada generasi penerusnya. Nah, oleh karena itu, dalam nats ini, fakta ketidakberesan anak-anak dari Samuel memang tidak dibela oleh bangsa Israel sendiri. Malah mereka menyatakan keberatan bila mereka dipimpin oleh anak-anaknya yang bertindak sebagai hakim kelak. Itu ayat 5 dan 6. Samuel menyatakan segala sakit hatinya kepada Allah, tetapi firman Allah yang dinyatakannya kepada Samuel menunjukkan bahwa Allah tetap berkenan kepada Samuel. Allah membela Samuel dan menyatakan bahwa memang Israel selalu memberontak kepada otoritas Allah. Ayat 7 dan 8. Pemberontakan kepada otoritas Allah ini menjadi
terjadi karena mereka memang lebih senang beribadah kepada ilah-ilah lain. Secara tidak langsung mereka ingin terlindungi atas keinginan mereka dengan kebebasan mereka memilih ilah-ilah yang menurut mereka akan memberkati mereka. Sebab jika otoritas Allah ditolak, bukankah ini berarti harus ada ilah lain yang menggantikan posisi Allah yang sudah ditolak itu? Itulah konsekuensinya. Alasan mereka meminta seorang raja pun tidak lepas dari keinginan untuk bebas dari otoritas Allah. Apakah Samuel pernah bersalah kepada mereka? Tidak. Dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 3-5, jika keberatan Israel adalah karena anak-anak Samuel sudah korupsi dan terima sogokan, mengapa tidak meminta untuk menurunkan mereka? Mengapa harus minta seorang raja? Mengapa tidak minta seorang hakim yang lain supaya melalui dia Tuhan tetap memerintah Israel? Mengapa harus ada raja? Karena orang Israel tertarik dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sahabat delima, tetapi adanya seorang raja sebenarnya termasuk di dalam rencana Allah. Sebab bukankah dia sendiri yang menyatakan melalui nubuat Yakub bahwa akan ada raja yang muncul dalam Kejadian 49 ayat 10? Bukankah dia sendiri menyatakan bahwa dia akan mengangkat seorang raja bagi Israel? Ulangan 17 ayat 14-15, jikalau Tuhan memang berkehendak mengangkat seorang raja, berarti permintaan Israel seturut dengan kehendak Allah, bukan? Nah, secara fenomena, ya, seperti permintaan itu memang sesuai. Tetapi Allah melihat hati. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Allah mengetahui motivasi seseorang dan akan memuji atau merendahkan orang tersebut berdasarkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Namun manusia gampang ditipu oleh kepura-puraan manusia lain. Manusia dengan berani menipu manusia lain karena tidak seorang pun bisa melihat motivasi di dalam hatinya. Tetapi siapakah yang bisa mengelabui Tuhan? Israel meminta raja. Secara fenomena ini baik. Anak-anak Samuel sudah mengecewakan mereka dan berdasarkan Ulangan 17, Tuhan memang akan mengangkat raja. Nah, alangkah rohaninya Israel. Tetapi Tuhan malah menyatakan, tepat seperti hari aku menuntun mereka dari Mesir, demikian sekarang mereka meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Di ayat 8, mereka meminta atas dorongan keinginan bebas dari otoritas Allah dan ingin sama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau begitu, mengapa Tuhan mengatakan kepada Samuel untuk mendengarkan mereka? Ayat 7, Tuhan akan memberikan seorang raja, tetapi raja yang kedua, yaitu Daud, yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan Israel sebagai raja. Ini hal yang sudah Tuhan nubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10, yaitu bahwa raja akan muncul dari keturunan Yehuda. Apakah yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan dengan mendengarkan Israel meminta raja? Tuhan sedang mengajar mereka bahwa raja yang seperti bangsa-bangsa lain hanya akan membinasakan Israel. Tetapi raja pilihan Tuhan akan menjadi gembala bagi Israel. Maka Tuhan pun memilih Saul, seorang yang akhirnya jatuh ke dalam dosa gila kekuasaan, sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja-raja bangsa lain begitu gila kekuasaan. Mereka begitu takut kalau ada orang lain yang sanggup menggeser mereka sebagai raja. Israel mau raja seperti itu? Silakan. Tuhan pun memilihkan Saul, seorang yang memenuhi semua syarat untuk raja yang dikagumi secara dunia. Dia punya anak pemberani untuk meneruskan tahtanya, yaitu Yonatan. Dia punya tampilan fisik yang mengagumkan. Nah, bahkan Tuhan pun menyertai dia pada periode awal pemerintahannya sebelum
dia memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam hati Samuel ternyata terdapat kelicikan dan kejahatan begitu besar. Kejahatan untuk mempertahankan kekuasaan sebagai raja walaupun harus memberontak terhadap perintah Tuhan. Kelicikan untuk mempertahankan tahta walaupun harus membunuh orang dekatnya sendiri. Kejahatan dan kelicikan itu membuat Tuhan juga meninggalkan dia. Nah, saudara yang kekasih, sahabat delima ya, karena Israel ingin raja seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan pun memberikan syarat seperti syarat raja bangsa-bangsa lain. Bisa dibandingkan di dalam ayat 11 sampai 18 dengan Ulangan 17 ayat 16 sampai 20. Syarat-syarat dari Samuel adalah hak bagi raja dan tekanan bagi rakyat. Inilah hal yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang dikuasai oleh raja mereka. Mereka menjadi budak sang raja. Lihat di ayat 17. Tetapi Ulangan 17 ayat 16 sampai 20 justru membahas pembatasan hak bagi raja. Raja tidak boleh terlalu kaya. Raja tidak boleh banyak istri. Raja harus tunduk kepada Taurat. Betapa berbedanya dengan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Samuel. Samuel menyatakan cara raja-raja bangsa-bangsa lain, sedangkan raja dalam kehendak Tuhan adalah seorang gembala yang mengasihi bangsanya dan memimpin mereka seperti gembala membimbing domba-dombanya. Siapa yang mau cara dunia ini, silakan saja. Tetapi sesungguhnya tidak ada cara yang lebih indah daripada cara Tuhan. Nah, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan satu hal saja pada hari ini. Biarlah ini terus kita pikirkan sepanjang hari. Apakah kita ingin sesuatu yang sama dengan dunia yang kita inginkan, atau kita menerima dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Tuhan mau berikan berdasarkan kedaulatannya? Israel mau cara bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan memberikan cara yang berbeda. Sesuai permintaan Israel mendapatkan Saul, tetapi Tuhan memberikan Daud yang terbaik atas mereka. Cara Tuhan sudah memberikan gembala yang baik dan raja yang baik seperti Daud. Itulah yang membuat Tuhan mempercayakan kedaulatan kerajaan kepada Daud. Walaupun melalui proses yang panjang, tetapi pada akhirnya kehendak Tuhan yang jadi. Nah, ini menjadi analisa juga buat kita melihat para pemimpin yang bekerja di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Pemimpin negara maupun pemimpin rohaniawan, Tuhan juga memberikan suara di dalam hati mereka masing-masing untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dan biarlah kita mendoakan para pemimpin kita supaya mereka setia dan taat kepada Tuhan. Sebagaimana topik minggu kita adalah Tuhan menguatkan hamba-Nya. Ternyata Tuhan tidak membiarkan hamba-hambanya bekerja tanpa perlindungannya. Dan Tuhan juga menguatkan para hamba-hambanya untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kepemimpinannya. Dan biarlah juga kita menjadi warga yang setia dan taat mengikuti kehendak Tuhan dalam kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.